Apa itu psikologi? Merupakan pertanyaan paling mendasar bagi mereka yang baru mengenal atau mendengar kata psikologi. Ini juga merupakan sebuah pertanyaan paling mendasar bagi siswa SMP maupun SMA yang sedang mencari jurusan kuliah dan kemudian menemukan sebuah program studi ataupun fakultas bernama psikologi. Lalu, apa itu psikologi? Mari kita bahas di video kali ini. Secara umum, psikologi itu bisa dikaitkan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Ada juga yang mengaitkan bahwa psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Tapi ada juga yang mengaitkan bahwa psikologi itu ilmu yang nggak beda jauh gitu dengan perdukunan. Ya mungkin mereka menganggap bahwa jika kita belajar psikologi, maka secara otomatis kita bisa membaca pikiran seseorang, kemudian membaca kepribadian seseorang, dan lain sebagainya. Ya, yang mirip-mirip sama dukun gitu. Mungkin juga telepati seperti itu. Jika kita melihat secara bahasa, psikologi itu sebenarnya dari bahasa Yunani, psychology, atau jika dipisah, berarti psi dan juga logos. Psi artinya jiwa, dan logos artinya ilmu, atau ilmu tentang jiwa. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Inggris, psi ini artinya soul, mind, spirit. Jika dalam bahasa Indonesia juga artinya sama, yaitu jiwa. Jadi, secara bahasa, psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Mengenai ilmu jiwa ini sebenarnya sulit ya untuk didefinisikan karena jiwa itu sendiri sifatnya abstrak atau nggak terlihat. Beda dengan jika kita belajar biologi, kita belajar fisika, kita belajar kimia, kita belajar matematika, dan ilmu lainnya. Belajar biologi misalnya, mempelajari tentang tanaman, kita bisa melihat, oh ternyata tumbuhan itu seperti ini. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya, dan lain sebagainya. Sedangkan psikologi, jiwa itu apa yang kita pelajari? Jiwa itu nggak terlihat, apa yang kita pelajari seperti itu. Tapi secara sederhana, jiwa itu bisa kita pelajari dengan perilaku yang nampak atau gejala jiwa yang muncul. Nah, gejala jiwa ini ada tiga. Yang pertama adalah afeksi atau emosi. Kemudian yang kedua, kognisi atau pikiran kita. Kemudian yang ketiga, konasi. Nah, afeksi atau emosi. Sederhananya misal kita merasakan sebuah perasaan senang, merasakan bahagia, kemudian merasakan kecewa, sedih, marah. Nah, perasaan-perasaan atau emosi seperti ini merupakan kajian daripada ilmu psikologi. Kemudian yang selanjutnya adalah kognisi atau pikiran. Misal kita membaca berita pagi ini, membaca di koran, bahwa oh ternyata COVID-19 itu sudah mereda, sehingga penggunaan masker di ruang terbuka sudah tidak diwajibkan seperti itu. Nah, ketika kita membaca seperti ini, nantinya akan kita tangkap di otak kita. Kita tangkap, kemudian kita cerna informasi tersebut, kemudian kita memikirkan sesuatu atau menafsirkan daripada informasi yang kita dapat. Oh, ketika COVID-19 mereda, kemudian lepas masker di ruang terbuka itu nggak masalah, atau memakai masker di ruang terbuka itu sudah bukan kewajiban, ya berarti nggak masalah dong kalau misal kita pergi-pergi nggak pakai masker. Nah, itu merupakan pikiran kita, merupakan penafsiran daripada informasi tadi. Nah, kemudian yang terakhir, gejala jiwa yang terakhir adalah konasi. Konasi ini sederhananya perilaku yang muncul dari motif tertentu. Nah, ketika kita tadi misalnya tahu bahwa kebijakan menggunakan masker itu sudah tidak diwajibkan, kemudian akhirnya kita keluar ke pasar misalnya, atau ke mall, atau kemana gitu yang ruang terbuka atau tempat umum, misal naik bis dan lain sebagainya, kita nggak menggunakan masker. Nah, itu kan sebuah perilaku. Tidak menggunakan masker itu sebuah perilaku, ataupun misal menggunakan masker itu juga sebuah perilaku. Nah, perilaku ini tentunya ada motif tertentu. Motifnya dari mana? Misal motifnya dari yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ketika kita melihat berita, oh ternyata menggunakan masker sudah tidak diwajibkan, jadi muncullah sebuah perilaku tidak menggunakan masker. Nah, perilaku-perilaku inilah yang merupakan manifestasi daripada jiwa. Itu yang bisa dipelajari di psikologi. Jadi mungkin memang jiwa itu nggak terlihat, sifatnya abstrak, nggak jelas. Tapi perilaku yang muncul atau yang bisa dikatakan manifestasi dari jiwa, itu bisa kita pelajari sebagai bagian daripada ilmu jiwa. Kalau misal merujuk pada Plato dan Aristoteles, mendefinisikan ilmu psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang hakikat daripada jiwa. Jadi, apa itu jiwa? Jiwa itu bagaimana? Manifestasi dari jiwa itu apa? Jiwa dan juga perilaku itu hubungannya apa? Itu dipelajari dalam ilmu jiwa kalau menurut Plato dan Aristoteles.
Selanjutnya adalah Wilhelm Wundt yang merupakan bapak psikologi modern. Wilhelm Wundt ini mengatakan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman yang timbul dalam diri manusia. Jadi pengalaman itu bisa berupa pengalaman merasakan sesuatu, kemudian membaca, kemudian juga memikirkan sesuatu dan juga kehendak untuk bertindak. Nah, itu kan merupakan sebuah pengalaman. Misalnya kalau yang tadi sudah saya sebutkan, pengalaman membaca sebuah berita. Nah, dari membaca sebuah berita, kita memikirkan sesuatu kemudian muncul perilaku, yaitu tidak menggunakan masker. Nah, perilaku tersebut merupakan bagian dari kajian dalam ilmu psikologi. Kemudian G.B. Watson yang merupakan seorang guru besar di Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. Beliau itu mendefinisikan ilmu psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang nampak dan juga bisa diobservasi atau kita lihat. Jadi ya memang, kalau menurut G.B. Watson ini, ilmu psikologi itu tidak mempelajari sebuah perilaku yang tidak terlihat, seperti misalnya aktivitas berpikir, itu kan nggak bisa kita lihat gitu. Nah, itu nggak dipelajari, tapi hanya mempelajari perilaku yang nampak. Seperti misalnya tidak menggunakan masker di tempat umum tadi itu. Kita pelajari, kenapa perilaku tidak menggunakan masker ini muncul. Oh, ternyata disuruh oleh orang tuanya untuk tidak menggunakan masker. Jadi dia tidak menggunakan masker. Yang selanjutnya adalah pengertian dari Pak Bimo Walgito yang merupakan seorang guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau ini mendefinisikan ilmu psikologi cukup sederhana, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, dan perilaku ini merupakan manifestasi dari jiwa. Jiwa itu ya tadi, gejala-gejalanya ada afeksi, kognisi, dan juga konasi. Lalu mungkin muncul sebuah pertanyaan, apa perbedaan dari nyawa dan juga jiwa? Apakah nyawa dan jiwa adalah suatu entitas yang sama atau merupakan entitas yang berbeda? Sederhananya, nyawa itu adalah sebuah energi penggerak daripada tubuh kita. Jadi kita bisa berkedip, kita bisa menjulurkan lidah, kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa bangun dari tidur, berjalan. Itu merupakan ranah daripada nyawa. Jadi kalau kita tidak bernyawa, otomatis kita tidak bergerak. Sedangkan jiwa sederhananya adalah merupakan sebuah kesadaran. Ketika kita bergerak, maka kita bisa menggerakkan gerakan kita mau kemana. Misal mengambil handphone, misal menyalakan kamera, menyalakan televisi, menyalakan laptop, mengetik, dan lain sebagainya. Nah, itu ranahnya dari jiwa. Kalau menurut Rene Descartes, cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Jadi sederhananya ketika aku berpikir atau ketika manusia itu berpikir, maka dia itu sadar. Kesadaran inilah yang menggerakkan daripada perilaku manusia. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, nyawa dan jiwa itu merupakan sebuah kesatuan yang berbeda. Nyawa itu sendiri, jiwa itu sendiri. Tapi kesadaran tidak mungkin muncul karena nyawa. Dan nyawa itu bisa menggerakkan badan, tetapi badan tidaklah bermakna jika tidak ada jiwa atau sebuah kesadaran. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sedangkan jiwa itu bisa kita lihat atau bisa kita rasakan dari sebuah perilaku yang muncul, entah itu perilaku yang nampak maupun perilaku yang nampak. Ya, ini perilaku nampak atau tak nampak itu tergantung siapa yang mendefinisikan dan juga siapa yang mempelajarinya. Contoh perilaku yang nampak seperti misalnya kita makan, kita minum, kita memakai masker, dan lain sebagainya. Itu perilaku yang nampak. Sedangkan perilaku yang tak nampak adalah memikirkan sesuatu, menafsirkan sesuatu, dan lain sebagainya. Itu perilaku yang tak nampak. Nah, semuanya ini kita pelajari di ilmu psikologi. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini.